Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hiten Mitsurugi. Pada video kali ini kita akan membahas 100 tokoh paling berpengaruh di dunia berdasarkan buku Michael H. Hart. Siapa sajakah tokoh yang berpengaruh tersebut? Mari kita simak videonya. Mahawira. Mahawira sebenarnya memiliki arti pahlawan besar. Adalah nama yang digunakan kaum Jain untuk Wardanama, tokoh utama pengembang agama mereka. Wardanama dilahirkan sekitar tahun 599 sebelum Masehi di sebelah timur laut India, di daerah yang sama dengan Gautama Buddha dilahirkan, walaupun segenerasi lebih dahulu. Anehnya, perjalanan kehidupan mereka berdua memiliki persamaan yang cukup menarik. Wardamana merupakan anak terkecil dari seorang pemuka, dan seperti juga Gautama dibesarkan dalam gelimang kemewahan. Di umur 30 tahun, dia jauhkan kekayaan familinya. Dia pun juga meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan lingkungan yang nyaman, dan memutuskan mencari kebenaran dan kepuasan spiritual. Wardamana menjadi pendeta aliran disiplin Parswanatha, yang meski kecil namun teramat sangat keras aturannya. Selama 12 tahun dia melaksanakan meditasi dan renungan diri, dan selama itu melaksanakan batasan-batasan moral serta hidup dalam kemiskinan, kerap puasa, tidak memiliki barang pribadi dalam bentuk apapun, entah itu sebuah cangkir ataupun piring, dan untuk mendapatkan sesuap nasi dia hanya mengandalkan dari pemberian orang lain. Pada mulanya Wardanama memiliki baju-baju yang mewah, akan tetapi Wardanama meninggalkan baju-bajunya tersebut. Wardamana kerap kian kali berjalan ke sana kemari tanpa menggunakan kain yang menutupi tubuhnya. Apabila ada serangga yang merayapi tubuhnya, dia membiarkannya saja. Dan apabila serangga tersebut menggigiti kulitnya, Wardanama pun membiarkannya juga. India merupakan tempat orang-orang suci berkeliaran kian kemari, masuk kampung keluar kampung, melompati got dan selokan, dan kondisi tersebut sangat jauh berbeda dari saudara sebangsanya yang berada di barat. Walaupun penampilan dan tingkah laku Mahawira sering mengundang godaan orang, cercaan, makian, hinaan, dan tamparan, Mahawira hanya menghadapi dengan lapang dada tanpa sedikit pun membalasnya. Di saat usia Mahawira sudah mencapai 40 tahun, Mahawira memutuskan bahwa dia pada akhirnya sudah mencapai kecerahan spiritual. Dia menghabiskan sisa umur 30 tahun berkhotbah dan mengajar pendalaman spiritual yang sudah diraihnya. Ketika Mahawira wafat di tahun 527 sebelum Masehi, dia sudah memperoleh banyak pengikut. Dalam beberapa hal doktrin, Mahawira amat mirip dengan ajaran Buddha dan Hindu. Kaum Jain percaya bahwa apabila jasad manusia mati, sang jiwa tidaklah ikut-ikutan mati bersama sang jasad, tapi beralih ke badan lain yang bisa kita sebut reinkarnasi. Doktrin perpindahan jiwa ini adalah salah satu dasar pemikiran faham Jainis. Jainisme juga percaya kepada karma, doktrin tentang etika konsekuensi dari sesuatu perbuatan akan menimpanya pula di masa depan. Kedua hal tersebut untuk mengurangi bertambahnya beban dari dosa suatu jiwa, yakni mensucikannya, merupakan tujuan utama dari ajaran agama Jain. Mahawira juga mengajarkan bahwa kesucian jiwa bisa dicapai dengan menjauhi kesenangan. Terkhusus bagi para pendeta-pendeta Jain, dianjurkan melaksanakan hidup dengan kesederhanaan yang ketat. Adalah suatu kemuliaan apabila seseorang membiarkan dirinya mati kelaparan. Aspek agama Jain yang sangat penting adalah tekanannya pada doktrin ahimsa atau tanpa kekerasan. Jain menegaskan bahwa ahimsa termasuk sikap tanpa kekerasan terhadap binatang dan manusia. Akibat dari kepercayaan ini, mereka menjadi vegetarian yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan, termasuk rumput dan alang-alang. Dan tidak hanya itu, penganut yang taat kepada agama Jain ini berbuat lebih jauh lagi dari itu. Sebagai contoh, misalkan ada nyamuk yang hinggap dan menggigiti kulit mereka, mereka tidak akan membunuh nyamuk tersebut. Sebagai contoh yang lain, di masa tersebut di era tahun 500-an sebelum Masehi, listrik dan lampu pun belum ditemukan. Maka dari itu, ketika mereka makan, minum, ataupun semacamnya, mereka pasti di kondisi yang gelap. Kaum Jain rela menahan lapar di malam hari, karena mereka beranggapan takut termakan semut, lalat, atau semacamnya, karena itu sangat bertentangan dengan ajaran ahimsa, doktrin agama Jainis. Sebagian contoh yang lain, kalau penganut Jain ingin menyapu di pekarangan rumah mereka ataupun di halamannya, mereka akan menyuruh orang lain untuk melakukannya karena mereka takut menginjak serangga atau cacing yang berada di tanah ataupun di lantai mereka. Dari kepercayaan-kepercayaan tersebut, jelaslah sangat sulit bagi penganut kaum Jain untuk diharapkan berkegiatan dalam kegiatan mencangkul tanah. Karena di dalam tanah banyak sekali semut, hewan-hewan kecil, dan serangga-serangga lainnya. Dan apabila mereka melakukan kegiatan mencangkul tanah, mereka takut tidak sengaja membunuh semut ataupun serangga yang hidup di dalam tanah tersebut.
Karena doktrin ahimsa mengatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu sangat dilarang, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan karena ajaran ahimsa, banyak sekali penganut-penganut Jain yang tidak bergerak di bidang pertanian. Itulah sebagian kecil dari contoh pekerjaan tangan yang dilarang dalam penganut agama Jain. Sebenarnya masih banyak lagi pekerjaan tangan yang lainnya yang dilarang dalam agama Jain. Dari sini juga kita bisa memahami, agama Jain bisa dijadikan contoh seberapa jauh sesuatu kepercayaan bisa mempengaruhi tingkah laku dan cara hidup masyarakat. Meskipun mereka hidup di atas tanah areal agrikultur, mayoritas penganut Jain berabad-abad lamanya berkecimpung di bidang perdagangan. Sikap agama Jain mendorong mereka untuk rajin bekerja. Akibatnya, tidaklah mengherankan apabila orang-orang Jain tergolong orang-orang yang berada, dan mereka sering ikut berpartisipasi dalam kegiatan intelektual India yang cukup banyak dan menonjol. Perlu diketahui, sebenarnya agama Jain tak punya sistem kasta. Tapi berkat interaksi yang terus-menerus dengan agama Hindu, sistem ini berkembang juga di dalam Jainisme, meskipun tidaklah se-ekstrim agama Hindu. Hal serupa juga terjadi. Meskipun Mahavira sendiri tidak berbicara Tuhan atau dewa-dewa, lewat kontak itu atau semacam penyembahan terhadap dewata muncul juga. Karena tidak ada bahan tulisan-tulisan oleh Mahavira, perembesan Hinduisme ke Jainisme tidak dapat dihindari. Dari jurusan lain ada pula pengaruh yang masuk, yaitu Jainisme yang mempengaruhi Hinduisme. Misalnya penolakan Jainisme terhadap pembunuhan binatang dan makan daging, tampaknya mempengaruhi kalangan agama Hindu. Lebih jauh lagi, doktrin Jain tentang tanpa kekerasan telah menjadi pengaruh yang berkelanjutan dalam pikiran orang India, bahkan hingga ke zaman modern. Sebagai contoh, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi teramat kuat terpengaruh oleh ajaran-ajaran filosofis Jain Srimad Raja Chandra, yang dianggapnya sebagai seorang guru atau guru spiritualnya. Agama Jain sendiri tak pernah punya pengikut dalam jumlah besar. Kini seluruh jumlah mereka di India hanya sekitar 2.600.000 orang saja. Ini bukanlah suatu jumlah besar dalam kaitan dengan jumlah penduduk dunia. Tapi bila digabung jumlah mereka dalam masa antara 2.500 tahun tentu merupakan jumlah yang besar. Dalam hal menetapkan arti penting Mahavira, orang harus memperhitungkan agama Jain yang mungkin melebihi agama-agama lain, punya pengaruh yang lestari terhadap kehidupan para penganutnya. Demikianlah pembahasan tokoh ke-100 dalam video kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar Master bisa lebih bersemangat untuk berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.